Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakati fid daraini amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Mawardi, yang mana beliau merupakan ulama fikih yang bermadhab Syafi'i, yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Dan kitab ini membahas tentang sistem kepemerintahan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Fasol fi Aqdil Imamah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imamatu mawdu'atul khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i wa insyadda anhum al-asammu, yang mana imamah merupakan penerus para nabi dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia, yang mana pengangkatan seorang pemimpin itu diwajibkan berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama, walaupun ada pendapat yang tidak setuju yaitu al-aswam. Wahtulifa fi wujubiha hal wajabat bil aqli au bi syar'i. Terdapat perbedaan yang mewajibkan apakah kepemimpinan ini diwajibkan berdasarkan akal atau berdasarkan syariat. Faqala ta'ifatun wajabat bil aqli lima fi tibail uqala'i minat taslimi liza'imin yamna'hum minat tadalumi wa yafsilu bainahum fi tanazu'i wa tahasumi walau lalulatu lakanu fawda muhmalin wa hamajan mudha'in. Yang mana pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban pengangkatan seorang pemimpin itu diwajibkan berdasarkan akal, karena telah menjadi tabiat orang yang berakal untuk patuh kepada pemimpin yang mencegah mereka dari saling menzalimi dan berbuat kerusakan, serta yang mengatur mereka dalam urusan yang diserahkan kepada pemimpin. Sebab ketika tidak adanya seorang pemimpin, maka suatu masyarakat akan tidak teratur, tidak damai, dan saling menindas. Waqad qala al-Afal Audi wa huwa sya'irun jahili minal basit. Seperti yang dikatakan oleh Afal Audi, seorang penyair pada zaman jahiliyah, yang mana beliau merupakan penyair yang isinya tentang nasihat-nasihat kepemerintahan, yang berbunyi, La yasluhun nasu fawda wala sarata lahum wala saratun ida juhaluhum sadu, yang berarti tidak akan baik atau akan menjadi kacau masyarakat apabila di antara mereka tidak ada seorang pemimpin, dan akan menjadi lebih kacau apabila pemimpin di antara mereka adalah orang-orang yang bodoh. Waqala ta'ifatul ukhra bal wajabat di syar'i dunal aqli di annal imamah yaqumu bi umurin syar'iyyatin qad kana mujawwazan fil aqli alla yarida ta'abbudu biha falam yakunil aqlu mujiban laha wa innama aujabal aqlu ayyamna'a kullu wahidin nafsahu minal uqala'i anit tadalumi wa taqatu'i wa yahudu bi muqtadal adli fi tanasufi wa tawasuli fayatadabbaru bi aqlihi la bi aqli ghairihi walakin ja'a syar'u bi tafwidil umuri ila walihi fid dini. Yang mana pendapat kedua menyatakan bahwa kewajiban pengangkatan seorang pemimpin diwajibkan berdasarkan syariat, bukan hanya sebatas diwajibkan karena akal. Karena akal tidak bisa mewajibkan secara spesifik. Dan di sini dijelaskan bahwasannya setiap orang yang berakal hanya dituntut untuk menjaga dirinya sendiri dari saling menzalimi dan saling berbuat kerusakan. Maka setiap masyarakat menggunakan akalnya untuk memutuskan perkara di antara mereka, bukan menyangkut dengan orang lain atau berdasarkan akal orang lain. Tapi datanglah syariat yang mewajibkan atau menetapkan bahwa kepemerintahan itu diharuskan untuk memimpin mereka agar tidak terjadi kesesatan, dan yang di sini pemerintah dijelaskan menjadi seorang wali dalam urusan agama.
Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Fafuridu alaina ta'atu ulil amri fina wahumul a'immatu muta'ammiruna alaina. Maka diwajibkan atas kami untuk taat kepada ulil amri atau pemimpin, yang mana mereka yang akan memimpin dan menjalankan kekuasaan atas kami. Warawa Hisham bin Urwata an Abi Shalihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sayalikum ba'di hulatun fayalikum barru bibirrihi wayalikum fajirun bifujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma waqafal haqqa fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Yang mana di sini diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah bahwasanya dari Abi Shalih dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada setelahku pemimpin yang mana ada yang baik yang akan memimpin kalian dengan kebaikannya, dan ada yang jahat yang akan memimpin kalian dengan kejahatannya. Maka taatilah mereka selagi mereka memerintahkan kepada kebenaran atau yang hak. Dan saat mereka berbuat baik, maka pahala atas kalian dan atas mereka. Namun, ketika mereka berbuat jahat, maka pahala atas kalian dan dosa atas mereka. Jadi, dari makro yang telah saya bacakan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, lembaga pemerintahan dalam Islam dijalankan untuk meneruskan kenabian dalam menjaga atau menstabilisasikan agama dan mengatur urusan dunia. Yang mana pengangkatan seorang pemimpin itu diwajibkan berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama, walaupun ada yang tidak setuju atau ada yang tidak sependapat, yang mana dicontohkan yaitu Al-Aswam. Siapakah beliau? Al-Aswam adalah tokoh dari golongan Mu'tazilah, yang mana bernama asli Abdurrahman ibnu Kaisan Al-Aswam, yang mana dia berpendapat bahwa imamah tidak wajib diterapkan atau tidak wajib ditetapkan apabila masyarakat masih bisa berbuat adil dan masih bisa menjaga ketertiban walaupun tidak ada pemimpin di antara mereka. Hal ini ketika dikaitkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang mana menggunakan sistem demokrasi konstitusional, yang mana pengangkatan seorang pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di dalamnya, di dalam pemilu ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyongsongan nama oleh partai politik, dilanjutkan kampanye, dilanjutkan pemungutan suara, pemilihan, yang mana ini akan menghasilkan sebuah hasil menurut kesepakatan bersama yang telah diatur dalam konstitusi. Kemudian yang kedua, berdasarkan dari syair yang kedua yaitu adanya perbedaan pendapat tadi, yaitu golongan yang pertama dan yang kedua, yang mana golongan yang pertama yang berpendapat bahwa kewajiban imamah itu diwajibkan berdasarkan akal, yang mana golongan ini lebih condong kepada pemikiran golongan Mu'tazilah. Yang kedua, golongan yang berpendapat bahwa kewajiban imamah itu diwajibkan berdasarkan syariat atau dalil-dalil yang ada, yang mana golongan ini lebih condong kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Imam Mawardi menegaskan bahwa akal mampu mengetahui bahwa kepentingan atau sangat penting masyarakat itu adanya seorang pemimpin, tapi tidak bisa mewajibkan, akal tidak bisa mewajibkan, hanya syariatlah yang bisa. Yang mana pendapat Imam Mawardi ini sejalan dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang syair yang dikatakan oleh Afwad Al-Audi tadi, penyair jahiliyah, yang mana dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa masyarakat itu sangat butuh seorang pemimpin, karena masyarakat yang hidup tanpa seorang pemimpin itu akan kacau, tidak teratur. Yang mana sejarah Indonesia mencatat pernah mengalami hal ini, yaitu pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun kepemerintahannya. Pada masa ini terjadi kekosongan, yang mana
mengakibatkan krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis kepercayaan yang menyebabkan penjarahan yang besar-besaran di antara kota dan menyebabkan ketidakrukunan dan perpecahan yang ada. Kemudian dari syair yang kedua menggambarkan krisis kepemerintahan apabila pemerintahan itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkompeten, yang mana pemimpin diangkat bukan karena kebijaksanaannya, namun karena sistem keluarga atau bahkan karena politik uang. Yang mana di sini dijelaskan atau disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam beberapa kesempatan yang berbunyi, siasah dalam Islam bukan hanya ajang untuk perebutan kekuasaan, namun cara untuk meningkatkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Jadi di sini ditekankan bahwa sebisa mungkin pemerintahan yang ada diharapkan bisa menambah atau memperbarui kemaslahatan, kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya membahas tentang kekuasaannya mereka, mengutamakan kekuasaannya mereka. Ketika kita teliti kenapa Imam Mawardi menyebutkan atau mencantumkan syair jahiliyah di sini, karena Imam Mawardi ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya pada masa jahiliyah saja mereka sudah paham bahwa kepemimpinan itu sangat penting untuk memimpin mereka itu. Terus yang keempat yaitu berdasarkan dari Quran surah An-Nisa ayat 59 tadi, dapat ketika kita cermati lafaz ati'u hanya diulang pada Allah dan Rasul, sedangkan ulil amri hanya disambungkan dengan waw ataf, yang mana di sini memiliki makna bahwa ketaatan kita kepada Allah, Rasul, dan ulil amri itu berbeda. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak, sedangkan ketaatan kita kepada ulil amri atau pemimpin itu bersifat muqayyad, terbatas. Sejalan yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir juga yang berbunyi, ketika pemimpin menyuruh kalian untuk berbuat baik, maka taatilah. Namun ketika pemimpin menyuruh kalian untuk berbuat kerusakan, maka jangan taati. Yang mana di sini dijelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi kita apabila kita merasa kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Hal ini sejalan dengan adanya bahwa pemikiran bahwa pemerintahan itu bukan hanya tentang kritis buta, tapi tentang kita menjadi seseorang atau menjadi rakyat yang kritis, mampu menyuarakan, mampu mengaspirasikan apa yang kita rasa tidak sesuai dengan pemerintahan itu. Hal ini sejalan juga dengan kasus yang kemarin sangat booming, yaitu tentang anggaran anggota DPR yang naik. Lah di situ menimbulkan kritik dari masyarakat yang mana mereka tidak setuju karena mereka merasa ketidakadilan di antara mereka gitu, dan mereka menyampaikan aspirasi mereka. Dalam siasat syariah hal ini diperbolehkan, namun harus disampaikan sesuai dengan sopan santun dan tanggung jawab, dan juga harus berdasarkan rasional. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Marzuki Wahid yang berbunyi, moral politik tanpa moral ibarat kekuasaan tanpa moral, yang mana di situ tidak akan bersatu. Sejalan juga dengan Imam Ghazali yang berbunyi, ad-dinun asasun wal Qur'anun wa sultanun harisun wa ma la asasalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadai'un. Agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Bangunan akan runtuh ketika tidak ada penjaga. Diibaratkan sebagai agama akan hilang ketika kekuasaan yang memimpin tidak memiliki keadilan dalam urusan agama. Yang mana di sini diharapkan demokrasi yang ada di Indonesia itu bukan hanya sebagai instrumen politik, namun mencerminkan manifestasi kewajiban syar'i yang benar-benar tercermin untuk meningkatkan keadilan, kemaslahatan bagi masyarakat. Dan juga di sini Imam Al-Mawardi ingin menunjukkan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia diharapkan demokrasi Pancasila ini bisa menjadi wadah untuk terciptanya politik yang adil berdasarkan dengan kemaslahatan umat,
bukan hanya tentang kekuasaan yang ingin mereka dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.